sebelumnya itu kan ada money game juga, namanya HIPO, Himpunan Pengusaha Online. Itu kami yakin banyak yang dirugikan. Sebaiknya silahkan lapor ke OJK atau langsung ke Polda, nggak apa-apa. Nah, ini juga kami sampaikan juga terkait dengan LTC ini. Kemarin kan pemiliknya sudah menyatakan akan bertanggung jawab. Nah, nanti kalau misalnya ada kerugian, sudah langsung aja dilaporkan ke Polda atau ke OJK. Itu selalu ada orang-orang yang sama. Sampai dulu tuh ada program apa yang berapa tahun lalu ditutup, orangnya itu juga. Masih kita di Bincang Global dengan narsum yang sangat istimewa, Pak Farid Palatehan, Kepala OJK dan Ketua SWI NTB. Tadi kita ngobrol-ngobrol soal ciri-ciri investasi bodong, ada berapa jenisnya, dan sekarang saya akan coba tanya beliau soal ini kan kecenderungannya masyarakat kok agak ragu ataupun malu atau sedikit yang melapor ke para penegak hukum terkait dengan kerugian yang dialami. Apa faktornya itu, Pak Kepala? Nah, itu ya sebenarnya kami berharap nih, kayak sebelumnya itu kan ada money game juga, namanya HIPO, Himpunan Pengusaha Online. Itu kami yakin banyak yang dirugikan. Sebaiknya silahkan lapor ke OJK atau langsung ke Polda, nggak apa-apa. Nah, ini juga kami sampaikan juga terkait dengan LTC ini. Kemarin kan pemiliknya sudah menyatakan akan bertanggung jawab. Nah, nanti kalau misalnya ada kerugian, sudah langsung aja dilaporkan ke Polda atau ke OJK. Nanti akan kita proses, kita sampaikan nanti ke Polda. Soalnya kalau enggak, ini nanti tuh begitu ini katakanlah ditutup, dia akan bikin baru lagi. Dan orangnya tuh biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Hampir sama itu, orang yang sama nanti ikut lagi. Ada yang dari HIPO yang dulu udah ditutup, sekarang ikut lagi. Nah, ini masyarakat sekali lagi, kalau misalnya nanti merasa ada kerugian, silahkan lapor ke OJK atau ke Polda, nanti biar segera diproses dan biar dia tidak membuat program-program yang lain lagi. Iya, itu salah satu cara andil kita untuk menghentikan mereka gitu ya. Karena orang-orangnya sama gitu. Seperti yang Pak Kepala bilang, HIPO kemudian beralih ke LTC gitu. What's next kan kita nggak inginkan bersama gitu ya. Iya, itu selalu ada orang-orang yang sama. Sampai dulu tuh ada program apa yang berapa tahun lalu ditutup, orangnya itu juga, muncul itu juga. Ada pengamat-pengamat money game tuh dia sampai bisa memberikan ciri ini si orang ini tuh ikuti ini, sampai ada seperti itu gitu. Untuk kawan global yang ingin ngobrol dengan Pak Kepala, silakan saja untuk mendial nomor kontak ke Radio Global. Nanti kita akan ngobrol sama beliau karena waktu kita memang agak terbatas. Nah, dari mana masyarakat atau kita bisa mengetahui mana investasi yang legal dan ilegal? Informasinya di mana tuh Pak Kepala biasanya supaya tercerahkan gitu? Iya. Kadang-kadang masyarakat tuh kan masih bingung ini sebenarnya legal atau enggak legal. Ya, yang jelas ciri untuk sebuah investasi itu sebenarnya enggak usah banyak-banyak, hanya dua aja. Legal dan logis. Legal artinya tuh harus berizin. Logis itu memberikan imbal hasil yang wajar. Nah, sekarang dari sisi legal tuh apa? Nah, kalau misalnya masyarakat masih bingung, kalau misalnya ada yang menawarkan investasi, apapun investasi itu, tanya ada izinnya enggak? Nah, izinnya dari mana? Kalau misalnya dia ngaku ada izin-izin, tunjukkan izinnya apa. Nah, kalau masih ragu lagi, tanyakan ke OJK. Nah, izin itu nanti akan kita cek. Dia tuh katakanlah kalau misalnya izin dari Bapepti, nanti kita cek. Orang di SWI itu kan di Jakarta juga ada Bapeptinya. Nanti izin dari mana? Dinas koperasi mana? Di SWI juga ada dinas koperasi. Jadi silahkan kalau misalnya ada orang menjanjikan, Pak kita dapat izin dari ini, sampaikan ke kita. Kalau yang jelas kalau dia menghimpun dana
atau investasi itu harus ada izinnya. Nah, itu yang masyarakat yang pertama harus yakinkan itu legal atau berizin. Oke. Nah, yang kedua harus logis. Logis itu kalau memberikan keuntungan berapa? Dan sekarang logikanya kalau 1 bulan 20%, ya itu kan nggak logis. Sekarang usaha apa yang setiap bulan 20% terus menerus continue sampai bertahun-tahun, kan nggak mungkin itu kan. Nggak mungkin ya. Nah, yang dijanjikan kayak dulu HIPO itu 20%, sekarang LTC itu 15 sampai 90%, kan nggak mungkin 1 bulan menjanjikan angka segitu. Nah, tapi sangat besar ya, sangat nggak masuk akal lah. Tapi masyarakat tuh kadang-kadang merasa, oh iya saya ternyata bener dapat uang. Ya emang 1, 2, 3 bulan tuh dapat beneran. Setelah itu anggota berikutnya tuh korban-korban berikutnya. Dan hal yang masyarakat perlu tahu itu leader baik LTC maupun yang lain itu kalau meyakinkan anggota ini menguntungkan, kalau sudah berjalan sekian bulan mereka tuh udah untung mungkin ratusan, mungkin sekian juta itu kan. Ya. Makanya dia akan meyakinkan anggota baru supaya ikut. Semakin banyak yang ikut, semakin dia banyak untung. Begitu nanti dibubarkan, dia udah untung. Yang korban itu anggota-anggota baru. Makanya nanti kalau misalnya ada yang terjadi korban, silahkan lapor ke OJK menjadi korban. Nanti akan kita proses, kita bantu untuk kita teruskan ke Polda nanti. Ya, masyarakat jangan ragu itu ya. Ya. Selain bisa juga melalui situs OJK Go ID. Sana tertera itu ya, daftar investasi yang legal dan ilegal. Nah, di situ tuh ada jumlah, kita tuh udah banyak mengeluarkan daftar investasi atau termasuk pinjaman online yang ilegal. Oke. Nah, itu udah kita keluarkan banyak, itu bisa lihat di www.ojk.go.id. Nah, itu juga mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan juga, di situ juga ada fintech. Kalau kita kan sering ada kan pinjaman lewat online. Itu ada 153 yang sudah mendapatkan izin atau terdaftar di OJK. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan masyarakat kalau mau pinjem pakai fintech atau kalau mau ngajuan pinjaman pakai fintech, lihat dulu nama perusahaannya, pilih yang 153 itu. Di luar itu masih ada ratusan, mungkin ada ribuan. Oke. Nah, sekarang yang membedakan apa sih yang terdaftar dengan OJK dan tidak terdaftar di OJK. Nah, kalau yang tidak terdaftar di OJK, begitu kita mau daftar, itu pasti ada banyak permintaan. Nanti yang begitu kita mau masuk ke sistem, nanti akan ditanya, nanti data Anda mau kita ambil boleh nggak? Boleh. Nanti fotonya mau kita ambil boleh nggak? Boleh. Itu nanti begitu kita klik, semua data di HP kita tuh tersedot sama mereka. Nah, tapi kalau yang terdaftar di OJK itu yang diambil itu cuma 3. Satu itu foto, yang kedua lokasi, yang ketiga bukan nomor kontak ya yang ketiga. Bukan, itu. Mikrofon ya. Jadi hanya 3 itu aja. Itu saja. Dia hanya lokasi, mikrofon sama kamera. Nah, dia tidak minta foto, dia tidak minta kontak, dia tidak minta apa. Jadi kontak yang ada di HP itu aman semua. Tapi kalau yang tidak terdaftar di OJK, nanti kontak kita terrekod sama mereka. Nah, begitu dia nagih, dia pakai nomor-nomor yang itu. Nah, untuk meneror gitu. Untuk meneror. Nah, itulah masyarakat lebih hati-hati terkait dengan fintech juga ini. Soalnya itu banyak yang meresahkan, mengganggu dan segala itu. Ya. Ngomong-ngomong soal fintech, jadi selain investasi ilegal, SWI pusat, kalau data yang saya terima di situs resmi OJK itu sampai akhir Januari sebanyak 133 fintech ilegal yang ditemukan secara nasional gitu. Nah, adakah
mungkin di NTB salah satunya atau gimana gitu Pak Kepala? Di NTB kalau yang di istilahnya itu dibuat oleh NTB itu nggak ada. Tapi sistem yang dibuat itu kan fintech itu kan kita tidak tahu dia lokasinya di mana. Dia hanya sebuah website, kemudian bisa diakses semuanya. Makanya kalau ada korban, OJK tuh mau ngejar pun nggak tahu. Soalnya dia nggak punya kantor, nggak punya alamat, hanya website. Nah itu yang menjadi korban, makanya gimana sih OJK kok nggak bisa menindak? Ya sekarang ya ditindak tuh nggak ada. Dia hanya website, lokasinya di mana nggak tahu gitu loh. Nah itu yang jadi masalah. Makanya sekali lagi masyarakat kalau mau ada ngajuin fintech, pinjaman online, itu pilihlah yang sudah terdaftar atau dapat izin dari OJK itu. Itu kata kuncinya. Dan closing statement Pak Kepala, karena di ujung perjumpaan kita, saran, pesan yang ingin disampaikan sekali lagi kepada masyarakat agar tidak terjerat oleh rayuan investasi ilegal atau bodong ini seperti apa? Silahkan Pak. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ini hampir semua masyarakat dimanapun investasi ilegal itu akan selalu ada. Dan setiap tahun dan dari tahun ke tahun selalu ada. Jadi masyarakat tetap harus waspada. Waspadanya yang pertama, jangan mudah tergiur dengan berapapun imbalan yang tidak wajar. Meskipun ada testimoni bahwa itu ada benar. Nah, yang sering dipakai oleh orang itu testimoni bahwa saya tuh dapat beneran. Saya sampaikan bahwa itu hanya berumur pendek, hanya umur berapa bulan, memang ada, tapi nanti sebentar lagi bubar. Jadi sekali lagi jangan mudah tergiur, meskipun ada testimoni jangan mudah percaya, karena kalau kita begitu masuk ke sistem money game, kita akan menjadi korban-korban berikutnya. Itu closing statement dari Kepala OJK, Ketua SWI NTB yang sangat mantap. Tentunya kita berharap juga kawan global tidak ada lagi kasus-kasus investasi ilegal di NTB, dan masyarakat di Nusa Tenggara Barat kita harapkan untuk aware bahwa berinvestasilah di tempat atau di perusahaan yang aman dan terdaftar di OJK. Terima kasih Pak Kepala sudah mampir di Studio Global. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kepala. Waalaikumsalam. Baik kawan global, demikian obrolan kami dengan Kepala OJK, Ketua SWI Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan tema kita, yaitu waspada investasi ilegal dan bagaimana investasi yang baik dan benar.